Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami sangat berbahagia bisa hadir di hadapan para bapak dan ibu, para pecinta Masjid Sabilillah ini. Mudah-mudahan masjid yang kita tempati ini menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Para kiai, para ustadz, para donatur, para takmir, dan seluruh bapak dan ibu kaum muslimin muslimat yang pernah sujud di tempat ini, mudah-mudahan sama Masjid Sabilillah nanti di absen satu-satu, tiada terkecuali. Karena bapak dan ibu sekalian, bumi yang kita tempati ini ternyata bisa bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau panjenengan sholat wajib biasanya terus pindah, itu maksudnya adalah untuk memperbanyak saksi di hadapan Allah. Jadi nanti bumi yang kita tempati ini bisa bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bumi kita ini juga, kalau panjenengan mau lihat bumi yang paling besar, alam semesta dan isinya itu adalah ayat-ayat Allah yang tersirat, dan yang paling kecil ya diri sampean sendiri. Jadi jangan sampai panjenengan ini hidup di tanah dan jangan lupa sampean dengan air. Tahu air? Tahu. Ku airnya sampean ono tulisannya santri ya. Ya, atau air-air yang lainnya, tapi panjenengan coba tingkatkan. Panjenengan yang baca tadi ya, sholat jenengan dari isya sampai sholat taubah, sholat hajat, dan zikir-zikir tadi adalah dalam rangka untuk mencintai A-I-R. Apa Pak? Air. Ya, A-nya adalah Allah, I-nya adalah Islam, R-nya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, panjenengan dengarkan, akan saya sampaikan tentang ayat hijrah. Panjenengan perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan ini butuh rahmatnya Allah. Ya Pak. Jadi rahmat itu isinya nanti Pak, kasih sayang. Jadi siapa yang dirahmati Allah berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi panjenengan masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Tapi sampean bisa dirahmati Allah, sampean juga harus mendapatkan ampunan dari Allah. Lah, supaya sampean dapat ampunan dari Allah, sampean nglakoni apa, Pak? Tobat. Sholatnya tadi namanya sholat apa? Tobat. Jangan hanya malam ini toh, Pak, Bu, tahun baru terus sholat tobat, sholat aja bendino ora ngono ki yo gak apik. Ya setiap hari Bu, ya lakukan yang namanya sholat tobat itu. Ya, apa setelah sholat duha boleh, setelah sholat maghrib boleh. Jadi sholat tobat dan hajat itu tolong dijaga, senantiasa dilakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat maknanya. Ayat ini menerangkan balasan bagi orang-orang yang kuat imannya menghadapi segala cobaan dan ujian yang diberikan Allah. Jadi ayat tadi Pak, itu menunjukkan diharapkan panjenengan semuanya ini di dalam hidup ini loh Pak, panjenengan harus menjadi orang yang kuat. Ya Pak, sampean tahu orang kuat Pak? Tahu orang kuat? Tahu ya? Oh, kuat ngangkal sak kintal orang ngono maksudnya, kuat jotosi wong ngono orang ngono. Ibu kuat, nah, bapaknya kuat, ibunya juga harus kuat. Lah kuat di sini yang dimaksudkan adalah kuat iman dan takwanya itu. Karena dengan kuatnya iman dan takwa itu Pak, bisa menyebabkan seluruhnya akan menjadi kuat. Nabi Musa alaihissalam itu sebutannya apa Pak dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Apa Bu? Yang mungkin pernah ngaji dulu atau pernah sekolah dulu, Nabi Musa itu disebut Qawiyul. Ayo, apa Pak? Qawiyul Amin. Apa Pak? Qawiyul Amin. Jadi Qawiyul Amin itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi yang penting itu kuat hidup itu. Karena hidup gak kuat ya cepat mati Pak. Ya. Dan nanti ujiannya ini Pak, ya ujiannya ini tentang hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyedihkan. Ini loh Pak, banyak orang yang tidak lulus pada saat diuji tentang kesenangan, dan banyak pula orang yang tidak lulus pada saat diuji tentang kesusahan. Makanya nek sampean imannya kuat gak bahaya. Ojo terus takok kalau imannya gak kuat bahaya ta? Ya jelas bahaya Pak. Lapo sampean takok imane gak kuat gak bahaya ta? Ya bahaya nemen Pak. Pemimpin aja ya, misalnya bapak atau itu ya, contohnya pemimpinnya kan bapak ini iman takwanya nggak kuat, ini nanti bermasalah Pak.
ya, bermasalah di dalam dirinya, bermasalah di dalam pekerjaannya, dan akan bermasalah pula di dalam keluarganya. Loh Pak, makanya apa yang dilakukan oleh Sabilillah ini Masya Allah, berapa ya kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca. Ini diharapkan 360 hari ke depan ini bisa sinergi terus. Jadi jalan terus yang Samen baca tadi 360 hari. Berarti berapa tahun Pak? 1 tahun. Oh, ya. Jadi sekali lagi mohon perhatiannya. Jadi iman ini akan mampu menguatkan ya pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya Pak, begitu juga balasan bagi orang-orang yang hijrah meninggalkan negerinya yang dirasakan tidak aman ke negeri yang aman untuk menegakkan agama Allah. Nah ini nek zaman Rasulullah dulu Pak, perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beserta pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. 13 tahun Pak Nabi Muhammad di Mekah Pak. Apa Pak yang diajarkan di Mekah sana Pak? Hah? Kok kuli batu gitu? Di Mekah banyak batu toh Pak? Yang pernah haji dan di sana pernah hujan batu, hujan air, begini lah. Nokono udan watu Pak. Orang-orang yang beling itu, umat-umat dahulu itu minta hujan tidak dari air Pak, batu Pak. Langsung keletok mati kabeh Pak. Ya, nanti kalau jenengan ke Makkah, ke Madinah, ya nanti banyak batu-batu yang bersaksi itu Pak. Ya pernah dulu ya. Jadi lah untuk makna jenengan sekarang, makna hijrah itu ialah sebagai perpindahan dari satu situasi yang tidak baik ke situasi yang baik dan lebih baik. Ini Pak. Jadi kalau kemarin 1444 sampean sudah iman takwanya aman, terus apa yang perlu dilakoni? Berarti kan 1444 kan sudah habis toh, sampean kan sudah ditutup dengan doa toh tadi, penutup doa akhir tahun toh, terus dibuka awal tahun 1445 Hijriah kan. Nah jadi sekali lagi yang kemarin iman dan takwanya tidak bermasalah ya, tidak berbahaya, maka apa yang perlu dilakukan Pak? Kira-kira ada yang tahu? Apa Bu? Bagaimana? Ditingkatkan. Berarti itu harus istirahat gitu ya. Iya istirahat. Istiqomah ya, bukan istirahat ya. Ya, istiqomah Pak. Jadi kalau sudah iman takwanya itu jadi sudah ketemu, ya frekuensinya sudah ketemu, jalan hidupnya Bapak Ibu sudah ketemu, maka jangan toleh lagi, jangan tanya-tanya nggak bahaya, tak jauh sampai melok niku, ya takoke iku nek iso apakah ini bisa membuat aku bahagia, ngono, ojo kok gak bahaya ta. Ini main-main atau jarang sholat duha, jarang sholat sunnah, gak bahaya ta? Ya bahaya. Wong biasa kemarin 1444 Hijriah jenengan tekun sholat sunnah, sholat wajib rawatibnya tekun, kok mari tahun baru panjenengan sholatnya males. Kira-kira bahaya enggak? Bahaya. Iya Bu bahaya. Makanya pertanyaannya ono sing hal-hal yang berbahaya, ono hal-hal yang bisa mendatangkan bahagia. Ojo kok apa titik apa ya ta ngono kabeh melok-melok ngono. Lah itu untuk pertanyaan yang nahi mungkar ya Pak. Jadi kalau nahi mungkar itu tidak usah tanya-tanya lagi, wes mesti bahaya itu Pak. Misalnya kampung ini tidak ada sabilillah ini Pak,
Ya, tidak ada masjid sabilillah, tidak ada takmir ya yang berbudi luhur Pak Budi dan kawan-kawan juga Pak Sami. Ini murid dari Islamic Center ketemu di sini, masya Allah. Ibu-ibu kalau punya apa minat ingin ngaji dan masih ada waktu, monggo di Islamic Center sudah ada pengajian Al-Quran. Bagi yang belum bisa, saya wis iso ya gak usah. Sampai ngulang nisabilillah nah wis iso. Ya Pak. Jadi begitu. Itu yang paling penting. Jadi bagi yang imannya kemarin sudah baik, tolong ditingkatkan dan harus minta istiqomah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Kalau kemarin itu hasil evaluasinya ternyata panjenengan masih sakit hatinya, tahu sakit hati? Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 itu orang yang sakit namanya munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Pas kan? Muslim laki-laki, muslim perempuan, munafik laki-laki, yang munafik perempuan, dari bangsa jin dan manusia. Berarti apa yang harus dilakukan Pak? Tobat ya Pak ya, tobat, hijrah ya, tinggalkan seluruh perbuatan fujur Pak, termasuk ada perbuatan itu Pak, kalau panjenengan haji Pak, kalau umroh Pak, kira-kira ada yang tahu di masjid ini? Namanya singkatannya RFJ. R-nya itu apa? F-nya itu apa? J-nya itu apa? Itu bagi orang-orang yang pergi haji umroh itu nggak boleh melakukan itu, dan jamaah sabilillah pun tidak boleh melakukan itu. RFJ. Ada yang tahu? Oh, kalau air sudah tahu ya tadi. Nah, jadi air tadi lambang ya, cintai Allah, cintai Islam, cintai Rasul. Nanti panjenengan akan diberi air kehidupan. Jadi air itu penting loh Pak. Sampai tahu nggak Pak, bahwa lautan sama daratan itu banyak lautan? Tahu nggak Pak? Lah lautan itu banyak airnya. Samen juga dari air. Jangan lupa, samen ini menginjak di air apa di tanah? Makanya jangan lupa tanah, air. Indonesia lupa maksudnya. Jadi ini tempat sampai dilahirkan, dan tempat nanti sampai dikebumikan, dan tempat sampai dibangkitkan dari bumi yang kita cintai ini Pak. Termasuk sabilillah ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya, begitu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tolong diingat-ingat. Kira-kira apa ya? Namanya di Al-Baqarah ayatnya 197, namanya rofas, fusuk, jidal. Nah, nanti panjenengan lihat ya Pak. Jadi rofas itu orang yang suka jorok ya Pak. Nek misalnya ngomong no yo mesti jorok, nyiripit loh Pak. Lah ada toh orang kayak itu toh, yo itu laki-laki perempuan kayaknya sama. Itu namanya jenis penyakitnya Pak, rofas. Ya Pak, apa Pak? Rofas. Berkata ya, berpandangan, pokoknya sing dieling itu jorok-jorok toh. Nah, sholat yo eling jorok-jorok ya apa? Gak iso tenang uripe karena pandangannya jorok, ucapannya jorok. Jorok itu maksudnya gak pantas lho Bu. Bisa mesuh, bisa kalimat-kalimat yang buruk ya Bu ya. Nah tadi saya lihat panjenengan sudah mulai menanamkan ucapan kalimat thayyibah itu, mudah-mudahan itu nanti terus nemplek ya. Lah sekarang fasik apa? Ada yang tahu fasik? Fasik itu sama dengan yang namanya munafik. Fasik itu perbuatan yang jorok. Jadi sudah berupa gerakan dan perbuatan yang maksiat, namanya STMJ Pak. Tahu Pak? STMJ.
kok susu telur madu jahe gitu. Sholat terus maksiat jalan, loh ini jenenge STMJ, ya Pak. Makanya orang yang suka RFJ itu setelah diadakan penelitian J itu jidal Pak. Jadi dia itu amarahnya itu tinggi Pak. Jadi kalau misalnya dia itu disinggung gitu Pak, wah berapi-api Pak. Ini seperti sumbu pendek Pak. Ini jidal itu nggak peduli di Mekah Pak, nggak peduli di Madinah. Ya Bapak Ibu kalau jidal itu ada, masih mulai haji tetap keren. Nah itu tanda-tandanya haji umrohnya belum diterima, belum makbul, belum mabrur Pak. Makanya RFJ itu apalagi sekarang ini bulan Muharram, bulan yang suci, tolong ya Pak, ya Allah hilangkan sifat jahat kami, rofas, fusuk, jidal, gantilah dengan iman dan takwa, begitu Pak ya. Jadi nanti kalau iman takwa jenengan itu bagus, RFJ itu akan hilang Pak. Yang biasanya ngomong yang jelek-jelek itu diganti ngomong yang baik-baik. Karena memang sekarang ini kita sedang memperingati yang namanya hijrah ya Pak ya. Jadi hijrah itu pada hakikatnya kita sudah tidak suka lagi terhadap hal-hal yang keji dan mungkar itu wes Kak. Aku bahasanya walaupun secuil Pak ya. Tahu walaupun secuil. Pokoknya aku gak seneng sing ele-ele, aku bosen aku. Aku bosen berbuat keji mungkar ngono. Tapi ojo rame-rame mau anakmu bukan dari kono malah ditakoki karo anak sampean. Apa Pak? Perbuatan keji mungkar sampean lah. Ngono iku rahasia gak usah dibicarakan karena itu kalau dibicarakan nanti bisa-bisa anak kita akhirnya tidak hormat kepada kita ya. Jadi panjenengan lihat Pak. Jadi tolong nanti panjenengan ingat-ingat doa wudhu yang 3 itu Pak. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa artinya? Ya Allah jadikan aku orang yang selalu bertobat. Loh Pak, selalu Pak. Tobatnya selalu Pak. Ya, alhamdulillah saya setelah sholat duha saya terakhir itu sholat tobat. Termasuk mandi tobat. Selain mandi wajib ya Pak. Iman kan sampai niati mandi tobat. Itu lebih baik. Keramas dulu ya, mandi tobat ya Bu. Nanti panjenengan yang kedua, Allahumma ja'alni minal mutatohirin. Apa artinya? Ya Allah jadikan kami orang yang selalu mensucikan diri. Jadi panjenengan itu programnya itu pencucian diri karena jenengan pernah melakukan perbuatan keji mungkar ya. Terus yang ketiga, ya Allah jadikan aku orang yang Allahumma ja'alni min ibadika solihin, sing lanang solihin, sing wedok jenenge solihat. Makanya ada muslimin terus muslimat, mukminin, qonitin, soimin, soimat. Lah nanti panjenengan lihat suratnya 33 namanya Al-Ahzab ya Pak ya. Ayatnya 34 sampai 30. Jadi urut 33 itu suratnya, ayatnya 34 sampai 35. Namanya Al-Ahzab. Itu ada 10 Pak. Ya, sampean miliki. Allah dawuh ibu, bapak, anak, putra, putri, siswa, siswi, santriwan, santriwati. Kalau punya 10 itu nanti di surat Al-Ahzab itu Pak, jaminannya ampunan dan pahala yang besar akan dibawa ke surga. Satu Islam Pak. Makanya kalau laki-laki namanya muslimin terus muslimat. Jadi nanti di ayat itu selalu gitu, mukminin terus mukminat gitu. Jadi satu itu yang minta dikokohkan itu setelah kita memperingati malam ini bersama keluarga besar Sabilillah ya, Islamnya harus kokoh. Kedua Pak, imannya ya, iman. Terus setelah itu taat, sama belajar taat ya Pak. Insya Allah kalau Islam sampean disempurnakan, imannya disempurnakan,
Kira-kira tanda-tandanya kalau Islamnya orang itu sempurna apa Pak kira-kira? Setelah pergi haji tidak suka hal-hal yang percum tak berguna, baik itu ucapan atau perbuatan. Pokoknya aku gak senang karena tanda-tandanya Islamnya sempurna. Terus iman itu tanda sempurnanya Pak, akhlaknya baik Bapak. Jadi kalau akhlak jenengan itu, akhlak kepada Allah jenengan itu selalu taat sama Allah, taat sama Rasulullah, taat sama Islam, itu tandanya iman sampai sempurna. Jadi kalau iman itu adalah ahsanuhum khuluqa, akhlak jenengan baik, baik kepada ibu, ibu baik kepada bapak, bapak baik kepada anak-anak dan seterusnya ya. Jadi taat. Terus jenengan yang keempat benar, belajar benar ya Pak. Maju tak gentar, membela yang benar. Oke benar. Siapapun namanya kalau dia itu tokoh kebenaran cintai. Ya, jangan sampai sampean benci. Benar itu nggak boleh dibenci. Kalau sampai benci kebenaran, sampai akan dimarahi sama Gusti Allah. Nanti akan dikasih namanya batil, kebatilan, kemungkaran. Naudzubillah. Setelah itu nanti kelima, jenengan lihat nanti di rumah ya, jenengan akan dijadikan Allah orang yang sabar. Sabar itu perlu nggak Pak Ibu? Perlu. Beriman takwa seperti hari ini juga Masya Allah, karena ini untuk menguatkan 360 hari. Jenengan perlu duduk di sini seperti ini. Para panitia itu begitu. Jadi ini bukti kalau takwa jenengan itu syiar. Jadi di surat 22 ayatnya 32 ini buktinya takwal qulub. Jadi orang yang suka syiar-syiar Islam itu adalah buah daripada ketakwaannya. Berarti takwanya berbuah. Ya, ini sudah 5 kan tadi? Apa? Islam, iman, taat, benar, sabar. Disingkat apa Pak? IITBS. Apa Pak? IITBS. Nah, wis sampean pokoknya nanti buka sendiri ayatnya pokoknya ya, surat 33 ayat 34 sampai 35. Di sini ada 5 lagi Pak. Ini minta sama Allah setelah peringatan ini ya Pak. Ya Allah, jadikan sholatku khusyuk, ngajiku khusyuk. Aku tidak mau berbuat keji mungkar lagi. Nanti kalau jenengan sholatnya khusyuk, sholat wajibnya oke, tahajudnya oke, duhanya oke, rawatibnya oke, disabilillah ini, jenengan akan dihindarkan seluruh perbuatan keji mungkar, didelet semua sama Gusti Allah. Dengan sendirinya jenengan tidak suka perbuatan yang jelek. Perlu nggak Pak? Sholatnya khusyuk. Mari ngono, sampean akan dijadikan orang yang ahli sedekah Pak. Ya, ini KS, khusyuk sedekah. Jenengan suka membantu di masjid ini. Ya, masjid ini masjid wakaf, kemudian jenengan ini pernak-perniknya itu dari amwal jenengan ini jariah Pak ini Pak. Ya, berinfak di sini. Nanti kalau jenengan sedo, jenengan tetap dapat kiriman pahala ya, jariah di Masjid Sabilillah ini ya Pak ya. Berarti KS apa Pak? Tuh, kepala sekolah gitu. KS apa? Khusyuk sama sabar. Nah, ini tinggal 3 Pak. PKD. Kira-kira apa Pak? PKD. Kok PKD ini? PKD. Puasa, puasa Pak ya. Nanti tanggal 9 ya Pak, tanggal 10 Muharram puasa ya Pak. Tasu'a sama Asyura ya Pak. Jadi puasa wajib kita kemarin itu tolong nanti dirawat dengan puasa-puasa sunnah ya Pak, Senin Kemis ya. Nah, puasa kemarin apa Pak? Tarwiyah sama Arafah ya. Terus ada lagi Tasu'a sama Asyura di bulan ini ya Pak. Itu nanti puasa jenengan itu sebagai apa Pak? Sebagai apa? Sebagai kunci Pak. Jadi kalau omah sampean, kalau masjid ini nggak ada kuncinya, kira-kira piye Pak? Wes gak usah dikunci, wes aman kabeh.
Mari ngono kipase ilang, AC-ne ikine ilang kabeh, Pak. Jadi ternyata puasa itu sebagai wijak, sebagai pelindung sampean. Seluruh kebaikan sampean itu dikunci dengan puasa. Makanya buahnya puasa itu apa? La'alakum tattaqun, supaya takwanya oke. Terus apa tadi? Apa? BKD. K itu apa? Karek K sama D. Ayo K. K itu kaitannya dengan apa? Ke titik-titik kehormatan. Jadi panjenengan itu punya kehormatan, ibu juga punya kehormatan, dan jenengan bisa menjaga kehormatan itu karena panjenengan bisa berhijrah, berjihad tadi loh. Jihad yang paling besar itu perang melawan sopo, melawan awak sampean dewi. Nah, setelah Nabi dan para sahabat itu perang, kemudian Nabi dawuh memerangi hawa nafsu, mengajak hijrah nafsu yang buruk menjadi baik, itu ternyata berat. Tapi kalau ditulungi sama Gusti Allah, berat apa ringan, Pak? Ringan. Makanya terus berbuat baik supaya nanti bisa menjaga kehormatannya. Ya Pak, kehormatan tahu kehormatan tahu? Tahu ya? Ibu punya kehormatan, bapak punya kehormatan. Pokoknya sampai jangan sampai Pak, yang laki-laki jangan sampai tidak taat sama ibu Pak. Kamu kenal Raja Fir'aun? Kenal? Hah? Kok Nabi Musa menjenguk Raja Fir'aun bilang, ngomong aneh-aneh. Raja Fir'aun menjenguk Nabi Musa, ya apa sih Pak? Surat 20 ayat 47 itu Pak, Nabi Musa itu mengajak Fir'aun itu bertobat Pak. Ternyata Fir'aun itu nggak mau bertobat. Ya sampai tobatnya telat Pak. Ya sudah mau mati dia baru tobat. Tobatnya ditolak sama Gusti Allah. Fir'aun itu Pak, sebaik-baik orang Pak pasti ada buruknya. Seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Apa kebaikannya Mbah Un? Hah? Kadang tobat kok ngaku Tuhan. Ya apa? Hah? Pada suatu saat bojone Mbah Fir'aun mlebu gendong Nabi Musa kecil. Ame ngono Musa iku ape dipateni karo Nan Fir'aun. Terus Bu, sapa jenenge bojone Fir'aun? Asia ya. Nek bojone Kanjeng Nabi jenenge Aisyah, Asia ya. Itu Asia R ya. Itu lah podo air mau. Ya, atau panggilan lainnya apa Pak yang gampang? Buun. Kalau bojone Nabi no bunuh. Lah itu akhirnya Raja Fir'aun itu Pak manut sama bojo putrinya tadi, ya Bu Asia tadi. Loh itu loh Pak kebaikannya Raja Fir'aun. Makanya sekarang kalau ada laki-laki tidak manut sama ibunya berarti kalah sama Raja Fir'aun. Jangan bilangi ya Bu ya, Fir'aun aja manut Pak sama istrinya, musuh bapak ngalang-alai Mbah Fir'aun. Nah, ya Bu, sampeyan tak warahi. Ya Pak, jadi ciri-cirinya Pak, kalau panjenengan itu seorang laki-laki yang baik, jenengan punya kasih sayang sama ibu. Demikian juga ibu yang baik punya kasih sayang sama bapak. Pokoknya yang penting hidup sekarang ini pokoknya hidup mulia, mati bersama-sama, mulia, masuk surga bersama. Gitu ya. Suratnya 40 namanya Ghafir 7-9, nanti lihat masuk surga bersama nenek moyang semuanya. Nah sekarang tinggal satu D. Apa D? PKD. Apa D? Gurine R. La ilaha illallah.
Nah, D-nya dikir Pak, nomor 10 Pak, dikir itu. Nomor berapa Pak? 10. Sampean butuh satu? Butuh? Nah, sampean kosong. Sampean ini kosong. Itu walaupun sakmono nak didelok kosong. Walaupun sampean pinter di hadapan Allah yang Maha Satu, sampean tetap Abdullah. Masih ceramah ngene iki ya asine gak iso apa-apa. Wong iku ilmune ke Gusti Allah ya Pak ya. Nah, gak ada apa-apa, makanya salahmu kosong. Makanya tidak boleh sombong. Apa meneh ngaku Tuhan. Kaya Mbah Un mau gak boleh. Ya, jadi tolong ya Bu, nanti itu kunci masuk surga 10. Jadi di sini 5, di sini 5. Ada yang pernah mendengar Nabi itu pernah pesan kepada para sahabatnya, kita semua 5 gitu, ada? Jaga 5 sebelum datang 5. 1 Raro. 1 kok kudu nyetel lagu Romai Rama apa gitu yo. Jaga 5 sebelum datangnya 5 itu Pak. Mudamu sebelum tuamu. Kedua, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sempitmu, sehatmu hidupmu. Nah, ingat-ingat ya Pak, pokoknya itu terus Pak. Tadi saya lihat Pak, 44 itu Pak di Al-Quran Pak ya. Saya lihat tadi surat Ibrahim ayat 1444 itu Pak. Ternyata kita itu disuruh sama Gusti Allah selalu memberi peringatan. Ya, peringatan ya Pak. Peringatan itu ada yang hal-hal yang larangan-larangan itu berarti namanya apa Pak? Dengan cara apa Pak? Nahi mungkar. Ya, untuk yang amar ma'ruf nanti kaitannya dengan berita gembira. Nah, jadi ternyata 1444 Ibrahim 44 itu isinya itu disuruh memperingatkan bagi orang-orang yang munafik, yang kufur, yang tidak beriman itu disuruh mengingatkan bahwa nanti di akhirat mereka itu akan bilang begini Pak, ya Allah, hidupkan aku sebentar saja ya Allah, saya tak menjadi orang yang beriman kayak Bapak Ibu di sabilillah loh Pak. Nanti kalau sudah mati itu dia ngomong gitu Pak. Itu ada di surat 1445. Kira-kira bisa nggak Pak balik ke sini lagi Pak? Tidak bisa ya Pak. Nanti mencek. Saya tuh suka ngecek gitu Pak. Ini apa sih 1444 kok sudah meninggalkan, tak buka ternyata ada Pak. Ibrahim ayat 44. Tapi jangan sampai cari surat 115, nggak ono Pak.